Ada wacana yang saya sampaikan kepada para politisi, juga kepada para pakar politik. Saya bilang, selama sekian tahun saya memperhatikan peta demokrasi dan gerak politik di Indonesia. Saya melihat yang merusak negeri ini adalah sistem partai politik. Sehingga sampai pada akhirnya seorang anggota dewan, saudara, dari salah satu partai besar mengaku, dan itu viral, bahwa untuk membuat satu undang-undang, saudara, cukup persetujuan ketua umum partai. Artinya kalau di DPR itu katakan ada 9 partai atau 10 partai, cukup 10 orang itu yang ngatur kita punya negeri. Adapun anggota dewan yang mewakili partai masing-masing hanya boleh memutuskan sesuai dengan putusan ketua umumnya. Jadi saudara, kalau itu yang terjadi, ya hancur dong demokrasi kita. Karena sekian ratus anggota dewan tadi nggak ada maknanya, nggak ada manfaatnya. Karena kekuasaan hanya ada di tangan ketua umum partai. Sehingga para oligarki busuk, saudara, yang ingin menguasai negeri kita, cukup beli 10 orang itu saja. Beli itu 10 orang, segala macam undang-undang, segala macam regulasi bisa mereka atur yang menguntungkan usaha mereka. Kalau ini dibiarkan, hancur ini negeri. Jadi nggak usah bicara demokrasi lah, udah hancur-hancuran ini demokrasi di kita punya negeri, ya ikhwan. Nah, maka itu saya sampaikan kepada mereka ketika itu, belum lama, ya ikhwan, sebulan yang lalu, saya sampaikan kenapa kita tidak berpikir membangun negara Indonesia tanpa partai. Kita bangun negara tanpa partai. Siapa bilang negara nggak bisa hidup tanpa partai? Bisa kok. Maka itu saya mau ajak, mumpung di sini banyak alumni-alumni lulusan perguruan-perguruan tinggi, saudara. Ayo sama-sama kita berpikir. Siapa bilang Indonesia tidak bisa dibangun tanpa partai? Bisa, saudara. Kita membangun satu negara meritokrasi, di mana semua jabatan di kementerian itu dipegang oleh orang-orang dari hasil karir mereka, bukan orang partai, saudara. Dulu di zaman Soeharto, saudara, Orde Baru, dengan segala kebaikan dan kejelekannya, saudara, itu jabatan politis itu hanya sampai di jabatan menteri, saudara. Di bawah menteri semua jabatan karir, saudara. Hampir semua jabatan karir, dirjennya dari karir, irjennya dari karir, sekjennya dari karir, eselon 1, eselon 2 dari karir. Nggak bisa orang luar tiba-tiba masuk, saudara, jadi dirjen, nggak bisa. Kalau bukan bidangnya, kalau bukan keahliannya, ya di tingkat menteri itu jabatan politik, saudara. Tapi sekarang ini udah rusak semua. Bukan hanya tingkat menteri yang jabatan politik, dirjennya, irjennya, sekjennya, saudara, eselon 1, eselon 2, sampai kepala bagian, saudara, sampai kepala bagian, semua titipan partai. Dan maaf, ada kementerian yang dipegang oleh orang partai, saudara, sampai satpam cleaning service dari partai dia, saudara. Apa ini negeri mau diatur begini, bagaimana? Makanya tadi maaf saya katakan, selama sistem multiparti ini masih ada di kita punya negeri, yang kalau satu kementerian dikuasai oleh satu partai, kemudian dijadikan ATM-nya, saudara, untuk membesarkan partainya, jangan mimpi demokrasi di Indonesia akan sehat. Nah, waktu itu saya sampaikan kenapa kita nggak bubarkan lagi itu semua partai. Terus ada yang nanya, Habib, kalau nanti partai dibubarkan, bagaimana milih anggota DPR-nya? Oh, gampang, DPD bisa tanpa partai. DPD para senator dipilih dari setiap daerah tanpa partai, calon independen. Kalau DPD bisa, DPR juga mesti bisa dong. Kalau perlu DPD-nya hapus, ganti DPR yang calon independen tanpa partai, sehingga setiap anggota DPR independen bisa menyuarakan rakyat tanpa ditekan oleh atasan, saudara. Bisa kok. Siapa bilang nggak bisa, saudara? Omong kosong kalau bilang nggak bisa. Biasanya yang bilang nggak bisa ya orang partai, karena takut partainya dibubarkan. Kira-kira paham ibu ya? Ini tamu saya sama nih, paham semua nih ya. Saya bukan lagi berkhayal, bukan nih. Ini lagi lempar wacana, saudara. Ini wacana dalam dunia politik penting. Nah, sehingga, saudara, presiden dipilih secara independen, DPR dipilih secara independen, betul-betul semua rakyat yang pilih, negara ini bebas daripada tekanan partai, saudara. Itu pertama. Baik, andai kata pun negara tanpa partai itu sulit, saudara, atau belum bisa dilaksanakan saat ini, atau perlu 1 atau 2 dekade lagi mendewasakan masyarakat, saudara, maka solusinya cukup Indonesia punya 2 partai saja. Bisa, saudara. Amerika Serikat, negara yang begitu maju, bisa ke 2 partai, Partai Republik, Partai Demokrat, selesai. Di Indonesia bisa. Indonesia ini dari dulu sudah terbelah, saudara. Cuma ada 2 bagian. Satu bagian mendukung pemberlakuan syariat Islam, satu bagian nggak mendukung pemberlakuan syariat Islam. Simple, bikin 2 partai, partai yang mendukung syariat, partai yang tidak mendukung syariat. Silakan umat mau pilih yang mana, saudara. Simple, dan itu lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Kalau partai Islam yang menang, maka partai sekuler silakan jadi oposisi.
untuk menimbangi daripada kepemimpinan partai Islam. Kalau partai sekuler yang menang, maka partai Islam yang jadi oposisi. Jadi negara ini, saudara, ada balancingnya, saudara, seimbang. Nah kalau sekarang teriak-teriak negara presidensial itu nggak boleh ada oposisi, jadi semua disuruh dukung pemerintah, nggak boleh beroposisi, saudara. Nah, jadi dua partai itu juga masih boleh sehat, walaupun saya tetap kepada wacana pertama, bangun negara tanpa partai, sehingga nanti jabatan-jabatan menteri, saudara, itu bisa diambil dari jabatan karir. Presiden yang terpilih secara independen, saudara, dengan anggota dewan yang juga independen, saudara, bisa memilih para menteri dari kementeriannya masing-masing. Nah, jangan kayak sekarang kan banyak ngawuran nih, bankir diangkat jadi menteri kesehatan. Nah akhirnya dunia kesehatan dibisniskan, saudara, fakta kok. Bos Gojek dari menteri pendidikan, kalau bos Gojek jadi menteri transportasi masih logis, saudara. Nah tapi kalau jadi menteri pendidikan, kita lihat akibatnya, perguruan tinggi, saudara, semua dibisniskan. Menteri pertahanan disuruh nanam singkong, ini menteri pertaniannya kemana? Astagfirullahaladzim, ini kok jadi ngawur begini, saudara? Kenapa? Itu tadi, ini cawe-cawenya partai politik, saudara. Semua mau diambil alih oleh partai politik, semua. Mau itu kementerian, mau itu kedutaan besar, saudara, mau itu komisaris daripada BUMN, semua mau dibagi-bagi di antara orang partai. Nah, jadi rakyat yang bukan orang partai bagaimana? Nah ini saya pengen ini, Prof. Laila, kita buat satu pertemuan besar, kita kumpulkan semua para pakar, ayo kita diskusi. Enggak apa-apa, ayo kita berdebat, ayo kita adu argumentasi, ayo kita adu pendapat, ide di sana untuk menyelamatkan kita punya Republik Indonesia, insya Allah. Bu, kalau kita punya negeri, menterinya jabatan karir, sekjen, dirjen, sampai kepada dirjennya, semua jabatan karir, mereka akan muas.